Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang. Dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Dalam Islam, riba dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hukum riba adalah haram. Ayat Al-Quran yang melarang agar tidak memakan riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman." Adapun hadis yang berkaitan dengan riba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang-orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, termasuk orang yang hanya sebagai saksi, juga terkena dosanya. Riba juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, ada riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi, adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, ada riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Keempat, ada riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari seperti pegadaian, kredit kendaraan, praktik kartu kredit, pinjaman bank, dan lain-lain. Dampak dari riba yaitu diantaranya, pertama, dapat menghilangkan sikap saling tolong-menolong. Dalam Islam, kita harus dapat memberikan kelebihan harta kepada orang lain yang kekurangan. Sementara riba tidak demikian. Riba justru memutus sikap saling tolong-menolong sebab menuntut orang lain membayar lebih atas pinjamannya. Kedua, riba dapat merampas kekayaan orang lain dengan cara batil. Secara pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin, yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Dan yang ketiga, riba membentuk orang menjadi malas. Orang yang menghutangkan harta bisa jadi tidak mau lagi berusaha mencari nafkah dan hanya mengandalkan uang tuntutan riba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.